Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Math My ID. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri penalaran matematika UTBK tahun 2024. Semoga bisa jadi referensi untuk pembelajaran di UTBK tahun 2025 ini atau mungkin di tahun-tahun berikutnya yang akan datang. Oke, langsung saja kita baca ceritanya. Ceritanya tentang bayangan benda api oleh lampu L, tapi variasi yang kedua ya. Ini ada macam-macam variasinya, salah satunya ada di video sebelumnya. Nah, yang bentuk seperti ini aja sebenarnya ada beberapa variasi. Waktu itu sempat ada yang diskusi di tempat lain, itu karena ada yang X-nya itu dari sini sampai B, ada juga yang X-nya itu cuman sampai sini doang, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada melihat di tempat lain hasilnya berbeda, bisa jadi itu variasi yang lain. Jadi nanti perhatikan baik-baik soalnya. Oke, kita lanjut aja, kita baca ceritanya. Gambar di atas merupakan pembentukan bayangan benda AB di lantai oleh lampu yang dipasang di atas tiang. Bayangan yang dibentuk adalah A aksen, B aksen. Berarti ini adalah lampu. Terus di sini ada benda kayak begitu. Nanti kan bayangannya berarti kan ini set ke sini, nanti dari sini sampai sini. Ini bayangan benda AB dari sini. Oke. Jadi ini bendanya, nanti kalau disinari lampu bayangannya ada di sini kayak begitu. Gambarannya seperti itu. Diketahui X sama dengan 3 dan jarak A aksen ke tiang adalah 6 meter. Nah, di sini diketahui X-nya itu 3. Berarti di sini 3. Terus jarak apa itu tadi? Jarak A aksen ke tiang berarti ini ke sini full sampai sini. Itu ternyata jaraknya berapa? 6 meter. Oke, gambaran umumnya dari cerita kayak begini. Oke, kita lihat pertanyaan pertama soal nomor 24. Tinggi tiang adalah titik-titik. Oke, opsinya A 6, B 8, C 10, D 12 atau E 15 kayak begitu. Nah, untuk menentukannya kita pakai konsep apa? Ya, kita pakai konsep kesebangunan. Kesebangunannya gimana? Berarti yang ditanya adalah tinggi tiangnya ya, ini ya. Biar gampang di sini saya kasih lampu ini L, terus kemudian bawah lampu ini M gitu aja lah. Atau di sini P, di sini saya kasih titik H. Oke. Nah, terus kesebangunannya gimana caranya? Kita pakai kesebangunan ini. Perhatikan segitiga L, P, B aksen ini nanti akan sebangun dengan segitiga yang mana? Segitiga yang B, H, B aksen. Nah, ini kayak begini. Jadi segitiganya itu kita pakai kesebangunan yang di situ. Berarti gimana ini kesebangunannya? B aksen Q, jadi yang bersesuaian B aksen Q dibanding dengan B aksen P itu nanti akan sama dengan apa? Yang tegak dibanding dengan tegak. BQ dibanding dengan LP kayak begitu. Sehingga kita masukkan B aksen Q. Nah, B aksen Q-nya kan belum ketahuan di situ apa. Kita kasih simbol dulu biar gampang. Misalnya B aksen ke Q ini saya kasih Y. Y itu dari B aksen ke Q ya. Sebenarnya mau pakai X, cuman X-nya udah kepake. Oke, berarti perbandingannya gimana? B aksen Q itu Y dibanding dengan B aksen P. B aksen P itu 3. Sama dengan BQ, BQ-nya berapa? B ke Q itu 2 dibanding dengan LP. LP-nya belum ketahuan, berarti LP kayak begitu. Nah, cuman kalau kita pakai informasi ini aja kan belum bisa nih. Gimana ini? Masih ada dua variabel, ada Y sama LP, belum bisa ditentukan. Makanya kita pakai kesebangunan lagi. Perhatikan segitiga yang ini sekarang. Saya hapus dulu. Segitiga LPA aksen berarti ini. Kemudian kita pakai kesebangunan dengan segitiga apa ini? A H A aksen. Sehingga yang bisa dibandingkan apa ini? Iya. Apa? A aksen P dibanding dengan apa? Yang sama-sama bawah A aksen P dibanding dengan, atau yang biar sama-sama kecil dulu deh, A aksen Q dibanding dengan A aksen P sama dengan
Yang atas AQ dibanding dengan LP. Oke, ini kesebangunannya kita pakai ini. Nah, terus berikutnya kita masukkan nilainya. A aksen ke Q. Berapa A aksen ke Q itu? Ya, A aksen ke Q, jadi kan udah ada nih informasi A ke B, A aksen ke B. Ini ke sini, kalau full segini itu panjangnya 6. Terus kemudian ini ke sini itu panjangnya adalah 3. Sehingga kita peroleh A aksen ke B aksen itu panjangnya berapa? 3, kayak begitu ya. Jadi 3 itu A aksen ke B aksen gitu ya. Oke, A aksen ke B aksen itu 3, sehingga yang akan kita pakai itu A aksen Q. A aksen ke Q itu berarti sama dengan 3 ditambah Y. Dibanding dengan 3 plus Y dibanding dengan A aksen P. A aksen P-nya berapa tadi? 6. Sama dengan AQ. AQ berapa? A ke Q ini 2, ini 2 berarti jadi 4. Dibanding dengan LP. Oke, kita udah dapat 2 perbandingan. Cuman gimana ini cara mencari panjang LP-nya? Gimana? Ya, kita pindah ruas dulu biar jadi LP sama dengan, berarti yang di kiri ini LP sama dengan, ini kali ke sini kan berarti LP 2 dikali 3 dibagi dengan Y, kayak begitu ya. Berarti LP itu kalau kita lihat dari yang sebelah kiri itu sama dengan 6 per Y. Sedangkan dari yang kanan LP itu sama dengan 4 dikali 6 dibagi dengan apa? 3 plus Y, kayak begitu. Oke, karena di sebelah kiri itu ada LP, ini LP sama dengan ini, yang di kanan juga ada LP sama dengan ini. Nah, karena sama-sama LP berarti bisa kita sama dengan kan, LP sama dengan LP. LP yang kiri itu jadi 2 kali 3 itu jadi 6 per Y sama dengan LP yang kanan 4 kali 6 itu 24 per 3 plus Y, kayak begitu. Nah, berikutnya gimana? Kita kali silang, berarti 6 dikali dengan 3 plus Y sama dengan 24 dikali dengan Y, kayak begitu. Sama-sama kita bagi 6 aja lah, angkanya biar lebih kecil. Dibagi 6 berarti yang kiri 6 dikali 3 plus Y dibagi 6 tinggal 3 plus Y, sama dengan yang kanan 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4Y, kayak begitu. Kita pindah ruas berarti 3 itu sama dengan 3Y, kayak begini, sehingga kita peroleh Y-nya itu berapa? 1. Nah, setelah dapat Y-nya 1 kok nggak ada 1? Kenapa? Ya, karena yang ditanya itu bukan Y-nya, yang ditanya itu adalah tiangnya. Tiangnya itu digambar, itu kita buat simbolnya itu di LP, kayak begitu. Sehingga panjang LP itu sama dengan, kita bisa pakai yang kiri, bisa pakai yang kanan. Kayaknya lebih sederhana pakai yang kiri ya. Berarti kalau kita pakai yang kiri, LP itu nanti sama dengan apa? Ya, LP itu sama dengan 2 kali 3 itu 6 per Y, kayak gitu ya, sama kayak tadi ya, kayak gini. Sehingga kita peroleh 6 per Y-nya tadi berapa? Y-nya itu 1, berarti jadi LP sama dengan 6 per 1. 6 per 1 hasilnya adalah 6. Sehingga kita peroleh jawabannya, tinggi tiangnya adalah 6 meter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, jangan ketukar ya, perhatikan baik-baik soalnya. Kalau misalnya ngelihat soal kelihatannya persis kayak begini, tapi kok hasilnya beda, hasilnya misal 8 kayak begitu, bisa jadi itu soalnya berbeda. Bedanya tipis memang, jadi nanti perhatikan baik-baik gambar ilustrasinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 25. Pertanyaannya, perbandingan jarak BB aksen dibanding AA aksen. BB aksen itu berarti yang ini ke sini dibanding dengan AA aksen ini ke sini ya. Berarti kita cari masing-masing nih ya. Oke, berarti BB aksen. Kita pakai Pitagoras, BB aksen itu sama dengan akar apa ini kan kalau kita perhatikan di segitiga BQB aksen
set set set. Ini kan segitiga siku-siku kayak begitu. Sehingga kita bisa pakai Pitagoras. BB aksen itu jadi sisi miring. BB aksen itu panjangnya berapa? BB aksen belum ketahuan, sama dengan akar BQ kuadrat ditambah B aksen Q kuadrat kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa ini? BQ-nya itu berapa panjangnya BQ? B ke Q itu panjangnya 2 meter. Berarti BQ kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah B aksen Q. B aksen Q kita lihat dari hasil perhitungan sebelumnya. B aksen Q itu tadi kita misalkan yang Y ini. Nah ini ke sini. Y itu sama dengan B aksen ke Q. B aksen ke Q karena kita peroleh Y-nya itu 1. Berarti B aksen ke Q itu 1 ya. Berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat kayak begitu. Sehingga kita peroleh BB aksennya sama dengan akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Nah, kita udah dapat nih BB aksennya. Terus sekarang kita cari AA aksen. AA aksennya berapa kira-kira? Oke, A aksen itu sama dengan akar apa ini? Kita perhatikan segitiga biar dapat A aksen. Berarti kemana ini segitiganya? A aksen ini ya. Sehingga untuk A aksen itu kita pakai Pitagorasnya sama dengan akar AQ ditambah AQ kuadrat ditambah A aksen Q kuadrat kayak begitu. Kita masukkan nilainya AQ-nya itu ini AB2, BQ2 sehingga AQ itu sama dengan 4 kuadrat ditambah A aksen Q. A aksen Q itu tadi berapa? A aksen B aksen dari sebelumnya itu 3 sedangkan B aksen Q itu 1 kayak begitu. Sehingga kita peroleh A aksen Q itu nanti panjangnya adalah 4. Berarti 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sehingga kita peroleh berapa ini? Akar 4 kuadrat itu 16 tambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 bisa disederhanakan jadi berapa? Jadi 4 akar 2 kayak gitu. Sehingga kalau ditanya perbandingan BB aksen dibanding AA aksen, berarti BB aksen dibanding AA aksen itu sama dengan BB aksennya itu akar 5 dibanding dengan A aksennya 4 akar 2. Kita peroleh jawabannya adalah yang C. Jadi intinya di pertanyaan yang kedua ini kita lebih banyak menggunakan teorema Pitagoras kayak begitu. Masih gampangan ya sebenarnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26. Luas bidang yang terbentuk antara lampu dengan benda AB adalah titik-titik. Oke, bidang yang terbentuk oleh lampu dengan benda AB. Di manakah ini luasnya? Ini lampu, ini benda AB, berarti nanti luasannya ada di mana? Ya ada di sini. Set, set, set. Oke, bentuknya adalah segitiga. Masih ingat rumus luas segitiga apa? Ya, setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, masalahnya gimana caranya kita menentukan alasnya sama tingginya? Gimana ini? Oke, saya pakai ini aja lah biar lebih kelihatan. Oke, alasnya yang mana, tingginya yang mana kalau ada segitiga kayak begini? Ya, alasnya kita pilih sebagai alasnya itu A ke B kayak gitu. Ini alasnya A ke B. Ini tadi saya kasih L begini ya lampunya, ini L, ini P, sini Q. Oke, alasnya itu adalah AB, berarti ya alas A itu sama dengan AB, AB itu panjangnya 2. Nah, masalahnya tingginya yang mana? Apakah LB atau yang LA? Yang mana kira-kira tingginya? Ya, masih ingat ketentuan tinggi pada segitiga? Jadi tinggi pada segitiga itu ketentuannya harus tegak lurus dengan alas. Kalau kita pilih alasnya AB, tingginya itu wajib tegak lurus dengan alas. Sehingga nanti tingginya itu ada di sini. Ini ke sini, set, sini. Ini tingginya ketentuannya ini berarti kalau saya perpanjang kayak gini. Tingginya itu yang ini.
Yang ini jadi tingginya. Nah, berarti berapa ini panjang tingginya nih? Tingginya berapa kalau di situ? Nah, karena di situ kita nggak tahu nih secara pastinya. Cuman kalau kita perhatikan dari gambar, ternyata ada nih bagian yang panjangnya akan sama dengan T. Kira-kira di mana yang sama? Iya, di sini nih. Dari P ke Q ini nanti akan sama dengan T. Karena ini kan dua garisnya kan sejajar. Nanti PQ itu sama kayak T. Atau T itu sama kayak PQ. Nah, sekarang kita dapat nilai T-nya itu berapa berarti? T-nya itu P ke Q. Masih ingat P ke Q tadi berapa? Dari awal tadi diketahui P ke B itu P ke B aksen itu X. Nah, X-nya itu 3. Nah, terus B ke Q dari perhitungan di nomor 1 tadi, B ke Q itu panjangnya adalah berapa? 1. Oh maaf, B aksen ke Q. B aksen ke Q itu panjangnya 1. Nah, karena P ke B aksen itu 3, sehingga P ke Q itu nanti panjangnya jadi 2, kayak begini. Sehingga kita peroleh tingginya itu sama dengan 2 juga. Nah, sekarang yang ditanya adalah luasnya. Masih ingat tadi luas segitiga rumusnya apa? Ya, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Atau bisa juga setengah kali alas kali tinggi. Sama aja ya. Tergantung biasanya pakai yang mana. Nah, alasnya itu 2 dikali tingginya 2 dibagi lagi dengan 2. Kayak begitu. Yaudah, ini tinggal kita coret. Kita peroleh luasnya itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampangan ya. Yang agak ribet memang nemukan idenya. Kira-kira yang dicari itu luas areanya apa, kayak gitu. Oh, ternyata segitiga. Nah, setelah dapat segitiga, nyari luasnya itu ketentuannya setengah alas kali tinggi, tapi alasnya yang mana, tingginya yang mana, kayak gitu. Jadi harus dipahami tentang bagian-bagian segitiganya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan benda AB digeser mendatar sejauh 2 meter menjauhi tiang. Maka terbentuk bayangan akhir di lantai A double aksen B double aksen. Perbandingan bayangan benda setelah dan sebelum digeser adalah titik-titik. Oke, dari informasi sebelumnya berarti kan kita udah punya nih, dari soal kan ada kan tadi A aksen B aksen itu panjangnya 3 ya, sama dengan 3. Nah, yang ditanya perbandingan A aksen B aksen dibanding A double aksen B double aksen. Di sini masih gambarnya A aksen B aksen ya, semuanya versi aksen doang. Nah, ceritanya A double aksen B double aksen itu didapat dari mana? Dari sini nih, kita hapus dulu ukurannya, nanti bakalan berubah. Oke, misalkan benda AB digeser mendatar sejauh 2 meter menjauhi tiang, kayak begitu. Nah, awalnya tadi kan benda AB itu kan berada ini ya, tadi dari perhitungan sebelumnya ini ke sini, ini P, ini Q tadi ya. P ke Q tadi kan kita udah dapat PQ-nya itu sama dengan 2, kayak begitu. Karena digeser 2 meter menjauhi tiang, berarti di sini nanti P ke Q-nya jadi berapa? 2, awalnya 2 digeser 2 meter menjauhi tiang, berarti jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Berarti P ke Q ini jadi 4, kayak gini. Sampai sini dulu ya. Oke, terus berikutnya ini bayangannya jadi A double aksen B double aksen. Tiangnya masih sama ya. Tadi tinggi tiangnya berapa? 6 ya, kayak begitu. Oke. Gambaran umumnya kayak begitu. Nah, sekarang untuk mencari ini jadi A double aksen B double aksen ya. Kita cari gimana ini? Untuk mencari A double aksen B double aksen itu berarti kan yang ini yang kita cari. Gimana caranya? Ya, caranya kita cari P ke B double P B double aksen dikurangi P A double aksen dikurangi dengan P B double aksen, sehingga nanti kita dapat A double aksen B double aksen. Ini di sini ceritanya udah double aksen semua ya. Kayak begitu ya, nggak kelihatan. Oke, ini A double aksen B double aksen. Nah, berarti gimana cara mencari ini nih? Kan kita cari A double aksen B double aksen itu kan sama dengan A double aksen P dikurangi B double aksen P, kayak begini kan ya. Nah, masalahnya A double aksen P sama B double aksen P itu kita belum punya, makanya kita harus mencari tahu dulu. Gimana cara mencari taunya? A double aksen B double A double aksen P
A double aksen P itu berarti kan full segini ya. Set begini. Gimana caranya? Kita pakai kesebangunan lagi. Gimana kesebangunannya? Berarti kita pakai ini segitiga full segini dibanding dengan segitiga yang ini. Oke, berarti di sini kita udah dapat P ke Q itu panjangnya 4, Q ke A double aksen itu belum ketahuan ya. Saya misalkan di sini Q ke A double aksen itu nanti jadi Y. Y itu Q ke A double aksen ini ya. Sampai Q ini Y. Sehingga nanti gimana ini kesebangunannya? Q A double aksen atau A double aksen Q dibanding dengan A double aksen P sama dengan apa ini? AQ dibanding dengan LQ. Perbandingannya kayak begini. A double aksen Q panjangnya berapa? A double aksen Q itu Y dibanding dengan A double aksen P itu berarti full segini itu jadi Y plus 4 atau 4 plus Y sama aja, sama dengan AQ. AQ itu berapa? A ke Q itu 2 tambah 2 jadi 4 dibanding LQ. LQ itu 6. Oke, kita sederhanakan dulu, sama-sama bagi 2, ini jadi 2, ini jadi 3. Kita kali silang berarti jadi apa ini? 3Y sama dengan 2 kali Y plus 4 jadi 2Y plus 8. Sehingga kita pindah ruas, 3Y kurangi 2Y jadi Y sama dengan 8. Nah, kita udah dapat A aksen Q itu sama dengan 8. Y-nya kan berarti A aksen P sama dengan berapa? 8 dikurang 4 tambah 8 atau 8 tambah 4 double aksen ya. 8 tambah 4 sama dengan 12. Oke, kita peroleh A double aksen P-nya itu sama dengan 12. Nah, terus B double aksen P-nya gimana cara nyarinya? Kita pakai kesebangunan yang sama. Berarti nanti yang dibandingkan itu nanti jadi yang di bagian ini. Yang dibandingkan nanti segitiganya yang ini. B Q B aksen dibanding dengan L P B double aksen ya, ini ya, aksennya double. Oke, berarti gimana ini kita bandingkan yang bersesuaian? Berarti B double aksen Q dibanding dengan apa ini? B double aksen P sama dengan BQ dibanding dengan apa? LP. Oke, kita masukkan berarti B double aksen Q itu berapa panjangnya? Wah, belum ada nih B double aksen Q. Saya kasih misalnya B double aksen Q itu Z. Berarti B double aksen Q itu Z, berarti perbandingannya jadi Z dibanding dengan apa? Dibanding dengan Z plus 4 sama dengan BQ. BQ-nya berapa? B ke Q itu 2 dibanding dengan LP-nya itu 6. Kita sederhanakan dulu, coret-coret, ini jadi 1, 3 kali silang berarti jadi 3Z sama dengan Z plus 4 kayak begitu. Sehingga kita peroleh 2Z itu sama dengan berapa? 4, Z-nya sama dengan 2 kayak begitu. Sebenarnya ternyata bisa juga ya, ini kita carinya bukan A double aksen P, B double aksen P, tapi kita bisa pakai ini ke Q ya. Bisa juga sama dengan A double aksen Q dikurangi B double aksen Q. Ini juga bisa kan ya, sama aja kan ya. Nah, berarti A double aksen B double aksen itu sama dengan, kita pakai ke Q aja, ternyata lebih gampang. A double aksen Q dikurangi B double aksen Q. A double aksen Q itu berarti digambar tadi A double aksen Q itu Y dikurangi B double aksen Q itu Z.
Y-nya itu kita peroleh berapa tadi? Y-nya 8 dikurangi Z-nya itu 2, kayak begitu. Sehingga kita peroleh 8 kurangi 2 itu jadi 6. Nah, sekarang terakhir yang ditanyakan perbandingannya adalah perbandingan bayangan benda setelah dan sebelum digeser. Setelah digeser itu A double aksen, B double aksen dibanding dengan sebelum digeser. Sebelum digeser itu tadi apa? A aksen, B aksen, kayak begitu. Sehingga kita peroleh A double aksen, B double aksen itu jadi berapa? Jadi 6 dibanding dengan sebelum digeser itu berapa tadi? Masih ingat? A aksen, B aksennya itu 3. Sehingga kita peroleh perbandingannya jadi berapa? 2:1. Jadi jawabannya adalah yang E. Agak panjang ya. Apakah ada cara yang lebih pendek? Sebenarnya kita bisa juga ini sih. Jarak perbandingan A aksen, B aksen, A double aksen, bayangan setelah dibanding sebelum, itu sebenarnya kita bisa mengamati salah satu objek saja kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini nih. Kita amati misalnya PB aksen. Masih muat nggak ya? Sebentar. Oke, saya buatkan space dulu. Nah, alternatifnya kita bisa pakai cara alternatif. Gimana alternatifnya? Nanti A double aksen, B double aksen dibanding dengan A aksen, B aksen itu akan sama kayak perbandingan satu benda aja. Maksudnya gimana? Kita bisa memakai perbandingan P A double aksen dibanding dengan P A aksen, kayak begitu. Nah, PA double aksen di awal tadi kan udah ada dari soal, PA double aksen itu kan berarti sama dengan 4 plus Y. Berarti tetap harus menghitung proses sampai ke sini nih, sampai dapat Y-nya ini, sampai dapat Y-nya 8. Nanti kita peroleh PA double aksen berarti 4 plus 8. Tadi berapa PA double aksennya? Itu 12 dibanding dengan PA aksen. PA aksen tadi dari sebelumnya di awal di soal udah diketahui jarak A aksen ke dinding itu berapa? Bayangan A ke dinding itu adalah 6. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan jadi 2:1. Nah, hasilnya sama saja ya. Mau pakai cara biasa yang agak panjang atau kita pakai sedikit nalar kayak begitu. Jadi perbandingannya itu nanti akan sama kayak gitu. Perbandingan panjang bayangan sebelum dan setelah itu sama kayak perbandingan satu titik setelah dan sebelum. Perbandingan bayangan setelah dan sebelum itu nanti akan sebanding dengan bayangan satu titik setelah dan sebelum, kayak begitu. Nah, jadi nanti kenapa harus pakai A? Kalau pakai B boleh nggak? Boleh aja ya. Nanti bisa juga A double aksen, B double aksen banding A aksen, B aksen ini sama kayak P B double aksen dibanding P B aksen, kayak gitu. Silahkan dicoba kalau misalnya nggak percaya. Kalau misalnya nanti atau buat latihan sih sebenarnya bukan sekedar percaya nggak percaya, sekalian buat latihan mastiin kayak begitu. Nanti kalau dapatnya berbeda, nah bisa diprotes di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan benda AB digeser mendatar sejauh 2 meter menjauhi tiang, maka terbentuk bayangan akhir di lantai A double aksen, B double aksen. Luas daerah yang dibentuk benda AB dengan A double aksen, B double aksen adalah titik-titik. Oke, berarti yang pertama kita cari tahu dulu deh, bentuknya yang dimaksud itu yang mana kira-kira? Yang mana? Ya, berarti yang dibentuk AB dengan A double aksen, B double aksen. Berarti yang ini ya. Ya, nggak bisa. Oke, berarti intinya yang ini ya, bangunnya ya. Kita pakai warna aja lah. Oke, kalau kita amati, ini bangun apa ini? Apakah dia trapesium? Bukan. Atau apa ini? Bangun apa? Ya, ini
segi 4 sembarang ya. Jadi nggak ada bangun yang merepresentasikan, kalau kita bilang trapesium tidak ada dua sisi jajarnya, jajar genjang dan sebagainya, nggak ada yang cocok. Sehingga di sini harus kita ubah dulu. Maksudnya kita cari dulu luas yang bisa merepresentasikannya. Berarti kalau kita mau mencari luasnya, berarti kan saya tulis L aja ya. Berarti luasnya itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan luas full segini nih, A, Q, double aksen, B double aksen, dikurangi dengan apa? B, Q, B double aksen, kayak begitu. Sehingga luasnya itu sama dengan luas A, Q, A double aksen dikurangi luas B, Q, B double aksen. Kayak begitu. Sehingga kita bisa menentukan dari perhitungan sebelumnya berapa ini tadi, Q ke B itu tadi panjangnya sama kayak Z, Z-nya ini 2, B double aksen, A double aksen ini tadi panjangnya berapa, A double aksen, B double aksen 6 ya. Oke, berarti kita cari luas AQ A double aksen. AQ A double aksen, alasnya itu berarti Q double aksen A double aksen. Berarti ini jadi alasnya, Q A double aksen, Q-nya nggak ada double aksennya. Alasnya berarti ini segini, Q ke A double aksen itu panjangnya berapa? 2 ditambah 6. Berarti berapa ini? 2 tambah 6 sama dengan 8 dikali dengan tingginya itu berarti dia dari A ke Q. A ke Q itu sama kayak 2 tambah 2 berarti jadi 4. Dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ya, karena dia luas segitiga ya. Dikurangi dengan Q aksen B. Q B double aksen. Q B double aksen itu panjangnya 2. Dikali dengan Q B doang. Q B doang panjangnya kebetulan juga 2 ya. Dibagi dengan berapa ini? Dibagi dengan 2, kayak begitu. Kita coret dulu, kita sederhanakan. Coret jadi 2, coret jadi 1, habis 8 kali 2 hasilnya adalah 16 dikurangi 2. Berarti berapa? 16 kurangi 2 hasilnya adalah 14. Sehingga kita peroleh luas daerah yang dibentuk benda AB dengan A double aksen, B double aksen adalah 14 meter persegi. Oke, jawabannya yang D. Oke, ternyata soalnya sampai sini dulu ya yang berhubungan dengan cerita ini. Yang perlu diperhatikan, hati-hati di sini ada beberapa variasi soal. Nanti kalau misalnya nemu dari referensi lain kok hasilnya beda-beda, ya bisa jadi emang gambarnya berbeda kayak gitu. Jadi perhatikan baik-baik gambarnya, pastikan sama. Kalau hasilnya berbeda, nah baru bisa kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar kayak begitu. Oke, dari saya, sebelum diakhiri, jadi topik utama di bab ini yang banyak banget kepake itu yang pertama kesebangunan. Nah, kesebangunannya itu yang pertama gimana cara mencari sisi persesuaian, terus baru menghitung perbandingan kesebangunannya kayak begitu. Terus yang kedua itu Pitagoras. Nah, ini Pitagoras. Jadi cuman 2 topik itu doang ya, sama aljabar sih sebenarnya, operasi aljabar mah ya udah include otomatis kayak begitu. Jadi intinya nanti bahasannya itu aja. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa lolos menjalani ujian dan mendapatkan PTN pilihannya. Kita cukupkan dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.